Susan meminta Peter menghubungi 911 dan langsung membawa Henry ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Henry tampak mulai stabil dan dokter memeriksa keadaannya sambil menanyai Susan dan melihat hasil pemeriksaan. Ternyata Henry mengalami penggumpalan otak dan harus segera dioperasi. Dokter lalu meminta persetujuan Susan untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, Henry kejang kembali. Dokter meminta Susan untuk menandatangani persetujuan tindakan segera. Namun Susan yang terbiasa bergantung pada Henry untuk semua keputusan bingung harus berbuat apa. Meskipun pada akhirnya dia menandatanganinya karena tidak memiliki pilihan lain. Operasi pun selesai. Susan dan Peter semalaman menemani Henry. Henry lalu terbangun dan menanyakan keadaannya, namun Susan tidak menjawab. Lalu dokter datang dan menjelaskan keadaan Henry dengan sangat hati-hati. Henry dengan otak encernya itu memahami semua yang disampaikan oleh dokter dan mengambil kesimpulan bahwa keadaannya sangat buruk. Dokter sedikit kaget dengan kemampuan Henry menganalisis keadaannya. Setelah itu, Henry meminta waktu untuk sendiri. Apa yang dilakukannya? Tentu saja Henry belajar. Dia mempelajari penyakitnya dan kemungkinan untuk kesembuhannya. Lalu ketika Henry sedang berdua dengan ibunya, Henry meminta ibunya untuk membawakannya berkas keuangan keluarga mereka. Susan lalu meminta Henry untuk tidak membicarakan mengenai hal itu dulu karena Henry masih sakit. Namun Henry bersikeras karena dia memprediksi bahwa mungkin hidupnya tidak lama lagi, sehingga ia ingin menuntaskan semua masalah keuangan ibunya sebelum dia meninggal. Mendengar itu, Susan berusaha menyembunyikan kesedihannya dan pergi. Lalu Peter masuk menemui Henry. Peter dan Henry berbincang serius sebagai seorang kakak dan adik. Peter yang menyadari keadaan Henry yang buruk hanya bisa menangis. Henry lalu meminta Peter menyampaikan pesannya jika ia telah tiada, yaitu ia meminta Peter untuk memberitahu ibunya untuk membaca buku catatan merahnya. Namun hanya ibunya saja, Peter tidak boleh. Peter pun akhirnya setuju. Henry pun meminta Peter untuk menjaga ibu mereka. Peter terus menangis dan Henry mencoba menenangkannya sebagai seorang kakak. Sesuai permintaan Henry, Susan pergi ke rumah dan mengambil semua berkas keuangan dan membawanya ke rumah sakit. Henry pun berusaha sekuat mungkin menyelesaikan semua, namun tentu saja Susan tidak pernah bisa fokus. Dia hanya memikirkan kesembuhan Henry. Susan lalu berbaring di samping Henry dan mengatakan bahwa Henry adalah bagian terbaik darinya. Lalu saat tertidur, Henry tiba-tiba terbangun dan beranjak dari tempat tidur. Dia menangis dan gelisah. Susan berusaha memeluknya dan begitulah akhirnya Henry meninggal di pelukan ibunya. Setelah kepergian Henry, hidup Susan dan Peter sangat hampa. Tidak seperti biasa, Peter bahkan tertidur tanpa dongeng dari ibunya. Beberapa hari berlalu, keadaan belum juga membaik. Susan tampak depresi dan terlihat sedikit menelantarkan Peter. Susan tidak menyiapkan makanan seperti biasa, bahkan mencoba merokok di depan Peter. Peter yang tidak tahan lagi dengan perlakuan ibunya mulai angkat bicara dan protes. Susan yang terbiasa bergantung pada Henry benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Peter mencoba mengingatkan ibunya untuk menjadi dirinya, bukan menjadi Henry. Lalu tiba-tiba dokter yang menangani Henry datang untuk kunjungan rumah. Ibu Henry kaget karena lupa dengan jadwal kunjungan yang mereka sepakati. Dokter itu lalu berbincang dengan Peter dan mencoba menguatkannya. Di tempat kerja, Susan membuat banyak kesalahan dan bosnya memintanya untuk berhenti. Bos Susan juga memberikan surat yang dikirimkan Henry ke tempat kerjanya itu yang berisikan keterangan saldo tabungan Susan. Henry rupanya sudah memikirkan mengenai masalah keuangan ibunya agar bisa aman meskipun tidak bekerja lagi. Susan lalu pergi. Di rumah, Peter yang sendirian di kamar melihat catatan merah Henry dan tiba-tiba mengingat pesan Henry sebelum kematiannya. Peter lalu mengambil catatan itu dan sedikit membacanya. Peter mengabaikan pesan Henry yang mengatakan bahwa hanya ibunya yang boleh membaca. Setelah membacanya sekilas, Peter tampak kaget lalu ia berlari ke ibunya dan mengatakan bahwa Henry ingin membunuh Glenn. Mendengar itu, Susan lempeng-lempeng aja. Dia lalu malah membaca buku itu bersama Peter. Aduh. Secara garis besar, setengah buku Henry menceritakan tentang perlakuan buruk Glenn kepada Christina. Betapa Glenn bukanlah ayah tiri yang baik dan semua usaha-usaha yang sudah pernah dilakukan oleh Henry untuk melaporkan Glenn. Semua cara normal telah disebutkan oleh Henry. Ingat ya, dari melapor ke sekolah sampai menghubungi dinas perlindungan dan beberapa cara lainnya. Namun semua sia-sia, seakan tidak ada jalan.
Lalu memasuki bagian selanjutnya buku Henry yang berisikan rencana terakhir Henry. Akhirnya Susan menyadari bahwa buku tersebut tidak seharusnya dia baca bersama Peter. Susan lalu mencoba menghubungi berbagai pihak dan beberapa cara yang dinilai bisa membantu Christina. Namun tentu saja semua itu sia-sia seperti yang sudah Henry jelaskan pada bukunya. Suatu malam, Susan mengecek ke kamar Peter. Lalu tiba-tiba dia melihat cahaya dari kamar Christina. Lalu terlihat seseorang masuk ke kamar Christina dan Susan tampak sangat terkejut dan pucat sama seperti Henry dulu. Susan lalu bergegas menelpon ke rumah Glenn agar Glenn keluar dari kamar Christina. Kejadian itu rupanya telah membuka mata Susan akan penderitaan yang dialami Christina. Sehingga pada akhirnya Susan mempercayai tulisan Henry dan memutuskan untuk akan melakukan rencana yang dituliskan Henry dalam bukunya. Pertama-tama, Henry meminta Susan mencari sebuah alat rekam berisi rekaman suaranya yang akan mengarahkan Susan mengenai apa yang harus dilakukannya untuk membunuh Glenn. Henry menegaskan bahwa dia akan menggantungkan misi ini kepada ibunya karena dia tidak bisa lagi melakukannya sendiri. Dan Henry